가방안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rashifah Maharani dari kelas KPIP Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan rekan saya, yaitu Mbak Evi Kurniati, S.Sos, yang selanjutnya akan memperkenalkan diri. Silakan. Baik, Mbak Salsa. Perkenalkan, nama saya Evi Kurniati. Saya di sini sebagai tasuh asrama Al-Jadid dari salah satu pondok di Purbalingga, yaitu Pondok Minhajul Thalabah. Asramanya bisa dilihat di belakang saya. Oke, baik Mbak Evi. Nah, di sini kita akan sedikit berbincang tentang value nih. Menurut Mbak Evi, value itu apa sih? Baik, Mbak Salsa, menurut saya, value itu kan sebenarnya penilaian diri ya. Penilaian diri yang mencakup tentang kepercayaan diri, kemudian tentang kemampuan diri, terus bagaimana dia bisa mengeluarkan segala potensinya. Itu menurut saya. Oke, terus apa sih pentingnya punya value yang positif itu menurut Mbak Evi sendiri? Baik, Mbak Salsa, sangat penting sekali kita memiliki value yang positif. Karena seorang individu memiliki value yang positif itu nanti kehidupannya bisa tertata dengan rapi, kayak gitu. Seorang individu yang memiliki value yang positif, pasti dia bisa menghadapi segala tantangan hidup dengan baik. Kemudian juga bisa bersosialisasi dengan baik, atau mungkin bisa memiliki motivasi dalam pendidikannya, dalam karirnya, ataupun dalam hal aspek apapun. Baik, bagus sekali nih. Terus menurut Mbak Evi itu apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi value seseorang? Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi value seseorang atau bisa memunculkan value seseorang itu pertama sudah pasti dari lingkungan keluarga. Karena individu kan terlahir di lingkungan keluarga, maka lingkungan keluarga adalah faktor yang utama untuk mempengaruhi atau memunculkan value yang positif seperti itu. Jadi seperti kita saja nih, perempuan adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya, kayak gitu. Jadi ketika anak itu diasuh dengan baik, dengan pola asuh yang baik oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka dengan kemungkinan dia memiliki value yang baik. Contohnya, ketika seorang anak itu bisa terdidik atau ketika seorang anak memiliki prestasi atau mungkin dia membuat kesalahan kayak gitu, ketika orang tuanya bisa mengapresiasi prestasinya atau orang tuanya bisa mengarahkan ketika anak melakukan kesalahan, maka dia akan lebih pede dalam menjalani kehidupan yang berbeda dengan seorang anak yang ketika dia itu tersudut, ketika dia salah atau mungkin dia selalu dituntut dalam kehidupannya, mungkin akan berbeda kayak gitu. Mungkin dia akhirnya merasakan kecemasan atau mungkin akhirnya dia tidak pede ketika dia melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu. Faktor pertama adalah dari lingkungan keluarga atau pola asuh orang tua. Kemudian faktor yang kedua itu berasal dari lingkungan, kayak gitu. Lingkungan itu ada lingkungan sosial, ada juga lingkungan pendidikan dan sebagainya, kayak gitu. Untuk lingkungan sosial sendiri, ketika seseorang individu itu memiliki teman yang baik, yang mendukung kayak gitu ya, yang support terhadap kita kayak gitu, itu maka value seseorang itu akan lebih baik daripada orang yang ketika dia hidup bersama orang-orang yang toksik kayak gitu. Misal ketika kita memiliki prestasi kemudian teman kita mendukung atau teman kita suka, pasti kita akan terus terpacu untuk melakukan prestasi tersebut kayak gitu. Berbeda dengan pribadi atau individu yang ketika dia memiliki prestasi kemudian temannya tidak suka, kemudian mencemooh atau lain sebagainya, pasti dia akan merasa takut untuk berprestasi seperti itu atau tidak pede. Itu lingkungan sosial. Kemudian lingkungan pendidikan ya. Seseorang ketika dia memilih pendidikan yang bagus kayak gitu ya, pasti dia akan memiliki value yang lebih bagus daripada yang kurang bisa memilih pendidikan yang bagus. Contohnya misal kita kan berada di pesantren kayak gitu ya.
pasti berbeda dengan anak-anak yang tidak berada di pesantren. Misal kalau di pesantren kan diperkenalkan bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lebih menerima takdir kayak gitu dan sebagainya. Berbeda dengan anak-anak yang mungkin kurang diperkenalkan dengan rasa syukur, mendekatkan diri kepada Allah kayak gitu. Itu pasti akan berbeda value kayak gitu. Itu dari faktor lingkungan. Kemudian untuk faktor yang ketiga itu ada dari media ya. Jadi ketika kita melihat media itu adalah apa yang kita makan begitu. Jadi kalau kita melihatnya positif terus maka akan berpengaruh kepada pemikiran kita dan mindset kita dan berpengaruh juga pada value kita. Oke, udah makin seru aja nih ya. Terus tadi kan udah ada faktor-faktor Mbak Evi. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh menurut Mbak Evi sendiri apa aja sih yang kiranya langkah-langkah untuk seseorang bisa membangun value diri? Bagaimana sih langkah agar individu bisa membangun value-nya? Ya. Yang pertama adalah harus mengenali diri sendiri. Ya. Ketika seseorang itu bisa mengenali diri sendiri, maka dia bisa menilai bahwasanya manusia itu adalah unik, ya, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gitu. Jangan malu atau rendah diri terhadap kekurangan yang kita miliki, gitu. Tetapi harus bersyukur dan sebagainya. Kemudian ketika seseorang bisa mengenali kekurangannya, maka dia akan lebih enjoy menghadapi kehidupan. Tidak selalu melulu mengikuti standar orang lain seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memilih tontonan yang bagus yang sekiranya bisa membangun kepercayaan diri kita. Kemudian kita bisa belajar dari apa yang kita tonton dan lain sebagainya untuk membangun atau mengupgrade kemampuan kita. Kayak gitu. Kemudian memilih lingkungan yang bagus, memilih pertemanan atau mungkin lingkungan pendidikan yang bagus untuk segala yang mendukung prestasi kita atau value-value kita. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain kayak gitu karena kita tadi memiliki kemampuannya masing-masing. Gitu. Tadi kan ada untuk meningkatkan kepercayaan diri ya Mbak. Nah, terus remaja zaman sekarang itu kan banyak ya yang merasa insecure terhadap diri sendiri. Mereka tuh merasa nggak percaya diri kayak gitu. Menurut Mbak Evi itu gimana sih caranya untuk kita menghilangkan rasa insecure itu buat apa ya kita untuk meningkatkan rasa percaya diri seperti itu. Baik, cara kita untuk meningkatkan percaya diri. Nah, ya. Jadi cara kita untuk meningkatkan percaya diri adalah yang pertama adalah rubah pola pikir. Ya, kita harus mempunyai pola pikir yang bagus. Ketika kita mungkin akan maju ke panggung, maju ke depan khalayak umum, atau mungkin kita akan mencoba hal-hal baru. Ya, jangan pernah berpikir bahwasanya nanti gagal, nanti nggak bisa, nanti diketawain dan sebagainya. Gitu. Tapi berpikirlah bahwasanya semua adalah proses. Tidak, aku pasti bisa. Ini adalah proses. Kalaupun gagal, aku bisa coba besok lagi. Seperti itu. Jadi yang pertama pola. Oke, yang kedua kita bisa menulis jurnal prestasi kita loh. Gitu. Jadi ketika kita nggak merasa percaya diri, coba tulis jurnal prestasi kita. Mungkin kita sudah berprestasi apapun, 1, 2, 3, mungkin ternyata banyak prestasi kita yang mungkin sebenarnya kita nggak sadar nih kalau kita sebenarnya berprestasi kayak gitu. Kemudian untuk yang pasti tadi nanti di post ya. Jadi ketika kita sudah tahu oh ternyata kita itu ternyata berprestasi kayak gitu, dengan kita melihat jurnal prestasi kita akhirnya kita jadi lebih percaya diri. Oh ternyata aku mempunyai banyak prestasi selama ini kayak gitu. Kadang kan manusia cuma fokus pada kekurangannya saja kan gitu, tanpa tahu prestasi kita itu apa. Kemudian selanjutnya kita bisa ikut kursus. Ketika kita mungkin baru mau mengawali nih, kita bisa ikut kursus, misal kursus pidato atau kursus apapun yang akan kita geluti. Itu menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika individu itu sering bersyukur kepada Allah, tentunya akan bisa menerima takdir dengan baik, kemudian bisa percaya bahwasanya segala yang ditentukan Allah adalah hal yang baik kayak gitu. Jadi ketika kita gagal, terus besoknya kita gagal lagi kayak gitu ya. Tapi ketika kita percaya kepada Allah,
maka insya Allah kita bisa atau mau mencobanya kembali seperti itu. Itu menurut saya. Oke, buat teman-teman nih, mungkin bisa nih diikuti tips-tips yang tadi udah dikasih sama Mbak Evi untuk membangun value diri yang positif kayak gitu ya. Terima kasih untuk waktunya Mbak Evi. Ya, Mbak Salsa sama-sama. Baik, itu tadi perbincangan kita tentang value diri. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya Salsa Rashida Maharani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.